Joshua 14. Okay. Oh, maybe this is too small for you, huh? Okay. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, as yet I am as strong this day as on the day that Moses sent me. Sesuatu perkataan yang luar biasa daripada Kaleb. Yang mana dia mengatakan bahwa aku sama kuatnya seperti pada saat Musa mengutus aku. Pay attention to what Caleb said on verse 11. As yet I am as strong this day as on the day Moses sent me. So when he said that, he said that he was still as strong as that day when Moses sent him. Musa pada saat mengirim akan Kaleb pada saat itu berumur berapa, saudara? Do you remember when Moses sent Caleb, how old was he? 40. 40. Tetapi pada saat dia berbicara kepada Joshua, But when he talked to Joshua, Kaleb berumur 85 tahun. Caleb has turned to 85 years old. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-11, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang. Even though he was 85-year-old, he was still said that, yet I am as strong as this day as on the day that Moses sent me. Kita bisa melihat bahwa kehidupan daripada Moses, kehidupan daripada Kaleb, dia selalu siap untuk ada sesuatu perubahan yang baru. As we can see that Caleb has a mentality of readiness to accept changes in life. Meskipun umur daripada Kaleb yaitu 85 tahun, Even though he was 85 years old at that time, tetapi dia siap untuk menerima sesuatu yang baru. but he was still ready or willing to accept new things. Mungkin posisi dia sudah tidak ada lagi, Maybe at that time he no longer had that same position, tetapi dia kekuatannya tetap sama. but his strength remains the same. Mungkin jabatannya sudah tidak ada lagi, Maybe the position has gone, tetapi kerinduan untuk mengalami sesuatu perubahan yang lebih lagi tetap ada. but his desires to keep improving was still there. Di dalam kehidupan kita sering berhenti sehingga kita tidak mengalami sesuatu potensi yang lebih besar. In life, at times we decided to quit and we never experienced this next level. Tetapi kita potential. melihat akan kehidupan daripada Kaleb. But pay attention to the life of Caleb. Meskipun dia sudah umur 85 tahun, dia mengingini untuk Hebron. Even though he was 85 years old, he was still desired to go to Hebron. Untuk dia memasukinya. For him to enter Hebron. Sesuatu yang luar biasa kalau kita boleh melihat akan kehidupan daripada Kaleb. This is a wonderful story about the life of Kita Caleb. menemukan sesuatu karakter yang luar biasa daripada Kaleb. As we can see that Caleb has this marvelous character. Yaitu karakter di mana selalu rindu mengalami sesuatu kesuksesan yang lebih tinggi. You know, a character who is always willing to experience more. Yang mana Kaleb tidak berhenti di tengah jalan. Caleb never quits. Yang mana Kaleb selalu ingin untuk mengembangkan akan wawasannya. Caleb always wants to expand or develop himself. Apa wawasan daripada kita semua pada saat ini? What is our way of thinking right now? Yang kita punyai saat ini, apakah kita merindu untuk mengembangkannya? What is our attitude? Do we want to develop ourselves? Tuhan menyediakan suatu potensi yang besar untuk God saudara has dan saya. prepared potentials in our life. Oleh sebab itu jangan kita berhenti di wawasan kita. So do not stop at this current mentality or way of life. Tuhan mau membawa kita kepada wawasan yang baru. God wants to open up the way we think. Maukah kita berkomitmen kepada Tuhan bahwa kita mau untuk mengembangkan akan potensi kita kepada potensi yang maksimum. Do we want to make a commitment to increase
increase or develop our potentials to a maximum. Beberapa hal yang saya ingin bagikan bagaimana kita mengembangkan akan potensi kita. There are several things that I want to share how to develop our potentials. Yaitu yang pertama, The di first dalam one. kehidupan kita harus selalu memilih untuk bertumbuh dan berubah. The first one is we have to choose to grow or to develop. Pada saat kita memilih hidup kita untuk terus bertumbuh, maka dari itu kita akan mengalami sesuatu potensi yang lebih besar. When we decide to have a life that is growing or develop, Ada seorang yang bernama Pablo Casal, saya ingin menayangkan akan PowerPoint saya. there was a famous person, Pablo Casal seorang pemain selo yang luar biasa pada saat dia hidup. He was a soloist. Dia mempunyai sesuatu statement yang mana dia katakan pada saat umur 90, His statement when he was 90 years old, ada seorang yang bertanya kepada dia, there was somebody asked him, engkau sudah berumur 90 tahun, kenapa engkau masih terus berlatih memainkan selo 4 jam sehari? so this interviewer asked him, you are now 90 years old, so why are you still keep practicing? Apa yang dia katakan? Because I think I'm making progress. And this is what he said, because I think I'm making progress. Karena aku pikir aku ini membuat sesuatu development, mengembangkan akan talentnya, mengembangkan akan keahliannya. Because I think that by practicing, I keep making progress, developing my talents, my potentials. Pablo Casal sudah terkenal di dunia, He was famous at that time, tetapi dia tetap melatih akan dirinya 4 jam setiap hari karena dia mau bertumbuh. but he still decided to take 4-hour practice because he still wants to grow Dia or tidak make progress. merasa bahwa dia sudah cukup. He never felt that enough. Dia terus mengembangkannya He keep growing his talents karena dia pikir dia terus membuat dirinya lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. because he wants to make himself better and better. Seperti Kaleb yang masih siap bertarung pada saat itu. Just like Caleb, who was still ready to fight the war. Saya percaya Kaleb mengapa dia berkata berikan Hebron. I believe the statement behind his statement, give me Hebron, Karena Kaleb selalu siap because he's always ready. untuk menerima sesuatu yang lebih besar. He's always ready to receive something greater, Menerima sesuatu yang baru di dalam to kehidupannya. receive something new. Di dalam kehidupan kita biarlah Together Stronger ini kita melihat bahwa setiap daripada kita mempunyai sesuatu potensi. So I encourage everyone in this year, as we decided together stronger, we can look our potentials. Dan mari kita kembangkan potensi kita sehingga semakin hari akan semakin stronger. And let's continue to develop our potentials so they can, every day we can get stronger. Berapa banyak katakan amin? How many of you say amen? Jika kita ingin untuk mempunyai akan anak-anak yang baik di dalam rumah tangga kita. If you want to raise up good kids, Oleh sebab itu kita harus menjadi orang tua yang lebih baik. so as parents we have to get better. Kita harus mengembangkan akan keahlian kita, mengembangkan akan wisdom kita untuk menjadi orang tua lebih baik. We have to develop our skills or our wisdoms to be better parents. Maka dari itu saudara dan saya akan menjadi parent yang baik dan akan menghasilkan akan anak-anak yang baik. By doing that, we are going to be better parents and we're going to produce better kids. Sering kali kita inginkan akan anak kita menjadi baik, At times we want, to have better kids. tetapi kita sebagai orang tua kita tidak mau mengalami akan perubahan. But as parents, we decided not to experience change or development in life. Tidak menginginkan lebih baik. We do not desire better things. Maka dari itu kita tidak akan menghasilkan anak-anak yang baik seperti apa yang saudara dan saya inginkan. Therefore, it's impossible to produce good children if we remain stagnant like that. Kalau kita ingin mempunyai anak yang baik, maka dari itu kita harus parent yang lebih baik. So I believe if we want to have
better children, we have to be better parents. That's why we have come to family meeting. That's why we have to come to family meeting. Amen. Amen. Because we want to be better parents. Kita ingin untuk menjadi orang tua yang lebih baik sehingga anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih baik. We want to be better parents so we can produce these better children. Kalau kita ini ingin mempunyai sesuatu pelayanan yang baik, If we want to have better ministry, saya belajar akan hal ini bagaimana kita harus menjadi harus improve people person kita sehingga kita dapat dilayani lebih baik. I learned that in order to improve our ministry, we have to improve our people skills. Seringkali kalau saya ke restoran Sometimes when I was, when I in a restaurant, untuk mendapatkan sesuatu pelayanan yang baik, in order to get a good service in a restaurant, kalau mungkin yang melayani Mexican, maka dari itu saya mengatakan, "Que paso, amigo?" if the Mexican people serving the table, I say, "¿Qué pasó, amigo?" Sepertinya sesuatu hal yang membuat sudah berteman lama. It sounds like we've been friends for Maka a dari while. itu kita akan mendapatkan pelayanan yang baik. But doing that, we're gonna get a good service from them. Kalau kita mungkin dilayani oleh orang yang berbahasa Chinese, If we are served by the Chinese Yeah. people at the table, kita mungkin mengatakan ni hao, ni hao. we can say ni hao, ni hao. Ya. Kita akan mendapatkan pelayanan yang baik. I'm sure we're gonna get a better service. Kadangkala kita nggak bisa merubah mereka. Sometimes we cannot change them. Yang harus berubah adalah diri kita. We are the one who has Saya to nggak change. bisa memaksa waiters itu untuk melayani saya dengan baik. I cannot force the waiters Yang to saya change. bisa rubah diri saya, bagaimana nantinya dia melayani saya. What I can do is to change the way I treat her or him. Saya belajar hal ini melalui banyak daripada kita tahu Doug Stringer. I learned this a lot from Doug Stringer. Sometimes kalau saya pergi dengan dia dan makan bersama-sama dengan dia, dia selalu katakan kepada waitersnya, "Hi, how are you? We are all pastor here." Dia katakan, ya. Terus langsung semuanya ini, ya, waitersnya yang melayani kita baik. When I go out eating with Doug Stringer, he often said to the waiters there, "Hi, how are you? We are all here pastors," and then we got best service. But make sure we give good tips But make sure. because we are all pastor. Ya. Oleh sebab itu di dalam kehidupan kita yang mana kita perlu untuk develop diri kita. Kita nggak bisa merubah orang lain. Therefore, we have to make a decision to develop ourselves because we cannot force other people to change. Kalau saudara mau untuk mempunyai banyak teman, saudara harus friendly. If you want to have many friends, you have to be friendly. Amin. Sesuatu perubahan di dalam kehidupan kita, kita harus mau untuk kita selalu bertumbuh. In life, we have to make a decision, choose to grow. Hal yang lain yang kita boleh belajar daripada Caleb, yaitu mulailah pertumbuhan itu dari now, sekarang. And then another thing that we can learn from Caleb is we have to start the developing or the changing now. Minggu lalu saya menyampaikan akan firman Tuhan bagaimana kita banyak kali menunda-nunda. Last week,